أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin saat sekarang ini kita senantiasa bersyukur atas limpahan karunia yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan. Kenapa saya bilang nikmat kesehatan dan kesempatan? Karena biasanya kalau manusia ini, kalau dia sehat, biasanya mereka agak sulit untuk bersyukur. Tetapi ketika mereka sakit, baru mereka terasa pentingnya nikmat sehat. Jadi orang yang hadir di masjid saat sekarang ini berkat rahmat Allah lah yang menggerakkan hati dan juga kaki bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu masih sayang kepada kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjut kepada pembahasan materi kita. Mungkin materi kita kemarin itu pada halaman yang ke-7. Jauh. Jadi kita bertahap-tahap tentang apa yang nasihat-nasihat dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi di sini pada halaman yang ke-9 bahwasanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud sirril ikhlasi fiha. Artinya adalah segala bentuk amal itu berdiri seumpama seperti kerangka yang tidak bernyawa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hidup ini terdiri dari kerangka dan juga organ tubuh yang ada di dalamnya. Tetapi di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menyempurnakan hidup, menyempurnakan ibadah, maka ikhlaslah inti dari segala ibadah. Maka dalam hal ini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwasanya ketika engkau beribadah, maka ikhlaskanlah ibadahmu semata-mata mencari keredaan Allah. Begitu juga perkataan Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, ketika dirimu berkata, maka hendaklah perkataan yang kamu ucapkan semata-mata untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dari rumah menuju ke masjid, niatkanlah semata-mata untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan orang lain. Kenapa kita harus menyenangkan Allah? Karena di saat kita berbuat sesuatu karena Allah, dimudahkan urusan kita. Nah, itulah. Tetapi kalau seandainya niat kita untuk mencari keredaan orang lain,
maka malapetakalah yang kita dapatkan. Jadi terumpama bagi kita ni bapak-bapak dan ibu-ibu kan, jangan sampai iblis dan syaitan merubah niat kita. Kenapa? Karena dalam hal ini Al-Imam Abdul Hasan As-Sazuli dalam kitab Durratul Asrar wa Tuhfatul Abrar, beliau mengatakan bahwasanya iblis dan syaitan senantiasa mengganggu hati manusia sampai-sampai niat mereka pun diganggu dan dilencengkan kepada apa yang tidak diredai oleh Allah. Kemudian Al-Imam Abdul Hasan As-Sazuli mengatakan, hendaklah engkau luruskan imanmu. Luruskanlah. Jadi luruskan iman ni bapak-bapak dan ibu-ibu, kita beribadah, kita berbuat sesuatu karena Allah lah. Yang kedua, luruskanlah tawakal. Setiap kita bermohon kepada Allah, setelah kita berbuat sesuatu, kita hanya berharap kepada Allah. Maka karena itulah Al-Imam As-Sirri As-Saqati mengatakan, bermohonlah engkau kepada Allah, jangan bermohon kepada orang lain. Berharaplah engkau kepada Allah, jangan berharap kepada orang lain. Kenapa? Inilah yang disebut tadi, Allah itu dekat dengan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tetapi Allah lah yang menciptakan tempat. Dan Allah bersama manusia ketika mereka tidur, ketika mereka bangun, dan ketika mereka melakukan aktivitas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita berbuat sesuatu, yang memperhatikan kita Allah. Jadi seharusnya kita tuh berniat karena Allah. Karena itulah dari turun-temurun sampai sekarang ini para ulama senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya niat itu sangat penting, terutama bagi orang yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan, terutama kita ini umur lah, yang tua mungkin semangatlah gitu. Kenapa semangat yang tua? Karena yang tua ini tahu dia, saya ini sebentar lagi akan menghadap Allah. Yang muda jangan sampai ketelodoran, karena belum tentu yang muda ini panjang umurnya. Bisa jadi yang muda cepat dipanggil oleh Allah. Tetapi yang paling penting adalah ingat kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai segala bentuk niat kita, ikhlas kita semata-mata mencari keridhaan manusia atau keridhaan makhluk lain, tetapi carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang lainnya Lataiful Minan, bahwasanya ruhnya ibadah itu adalah ikhlas. Barang siapa yang ikhlas, niscaya mereka akan mendapatkan ketentraman batin. Saya yakin bapak-bapak dan juga ibu-ibu mencari hidup ini bukan untuk hanya harta, bukan untuk mencari jabatan, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kebahagiaan, ketentraman. Banyak orang punya duit, tiba-tiba stres. Banyak yang punya jabatan, berlenggak-lenggak jabatannya di sini.
ditikam sama orang. Banyak yang punya mobil, habis itu kena berlantaklah di tol gitu, mati. Kalau dipikir-pikir, punya mobil bagus, punya rumah mewah, punya pangkat tinggi, punya duit banyak, mati habis itu. Apa gunanya kalau seandainya kita hidup hanya untuk mengikuti hawa nafsu? Terkadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, hawa nafsu kita ini seperti anak kecil. Jadi dalam perkataan ahli syair, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Nafsu itu seperti anak kecil. Jadi nafsu kita ini jangan terus-menerus kita ikuti. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita meremehkannya, seumpama anak itu, kalau dia masih menyusui anaknya terus-menerus sampai umur 4 tahun, maka akan sulit untuk melepas. Begitu juga dengan nafsu kita. Jangan sampai kita meremehkan nafsu. Akibatnya bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Tiba-tiba mati. Kalau sudah mati, penyesalanlah yang akan kita rasakan. Inilah yang dimaksud kata Al-Imam Ibnu Athaillah, bahwasanya ruh adalah lebih penting daripada jasad. Karena jasad ini kalau seandainya tanpa ruh, tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yasimmu natajuhu. Artinya adalah, pendamlah hatimu seperti tanah. Ibaratnya kalau kita menanam padi, tanamlah seperti di dalam tanah. Tanah ini seumpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu rendah hati. Walaupun kita memijak tanah, kita dari tanah dipijak pula tanah. Seharusnya tanah itu marah dia. Ini kurang hajar kata dia. Kau kan terbuat dari tanah, kenapa aku pula yang kau pijak? Tetapi yang dimaksud kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, merendahlah engkau seperti engkau berjalan di atas bumi, kemudian engkau merendahkan seperti tumbuh-tumbuhan yang ditanam ke dalam tanah. Kalau dia berbuah seperti padi, dia menunduk. Jadi begitu hidup bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa kita harus rendah hati? Kenapa kita harus seperti tanah? Itulah kewajiban. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu kan, kerendahan hati dan begitu juga perintah Allah merupakan kewajiban. Pernah suatu ketika ada seorang wali Allah. Ketika itu seorang wali Allah ini sudah dikatakan, kamu itu walaupun banyak beribadah, tetapi Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz kamu itu masuk neraka. Apa jawaban seorang wali Allah? Terserahlah. Kalau seandainya Allah mengatakan demikian, itu kehendak Allah. Tetapi kewajibanku adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tiba-tiba apa? Berubah. Yang tertulis di Lauh Mahfuz itu berubah menjadi penghuni surga. Penyebabnya apa? Karena mereka yakin bahwasanya mari kita ini dituntut bukan untuk sombong dengan amal, bukan sombong dengan harta, tetapi kita merendah.
hendaklah kita ini mengatakan dalam hati, saya ini beribadah bukanlah kerana ingin mencari surga, tetapi saya beribadah semata-mata untuk menyenangkan Allah dan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan, kalau nampak seperti itu kita ditimpa musibah, duit tak ada kan, berpikirlah. Kadang-kadang yang susah ini ketika kita ditimpa musibah, menghujat paling banyak, bersyukur kurang. Kalau sudah yang namanya menghujat, yang susah kan hati kita ini tidak tenang. Tetapi ketika kita ditimpa musibah, sabar kita, terasa nikmatnya iman. Maka karena itulah Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwasanya nikmat iman itu bisa kita rasakan ketika kita ditimpa musibah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan berburuk sangka. Ketika kita ditimpa musibah, anggaplah musibah tersebut merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita senantiasa merendahkan hati kita ketika kita menjalani hidup. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah yadkhulu biha maidan fikrah." Artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang dapat memanfaatkan hati seperti menjauhkan hati ini dari kelalaian. Jadi orang-orang dahulu itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka itu senantiasa tafakkur. Kalaulah kita ini selama ini memiliki aktivitas mulai dari pagi sampai malam, dunia aja yang kita kejar, maka kesempatkanlah waktu kita untuk tafakkur, uzlah. Apa yang dimaksud dengan uzlah? Kita untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati. Agar apa? Agar kita senantiasa menghitung kebaikan apa yang telah kita lakukan dalam satu hari. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwasanya orang yang tafakkur itu lebih afdal daripada orang yang beribadah kemudian hatinya lalai. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada waktu tafakkurlah. Maksud tafakkur di sini menutupi jejak-jejak setan yang masuk ke dalam hati. Agar apa? Agar hati kita ini senantiasa lurus, dia tidak bengkok. Jadi kalau seandainya kita melihat kenapa ada orang punya duit banyak, punya pangkat jabatan yang tinggi, tiba-tiba mereka mati karena mereka tidak introspeksi diri. Tak introspeksi. Jadi pernah suatu ketika gurunya Al-Imam Az-Zunnun Al-Misri mengatakan kepada Az-Zunnun Al-Misri bahwasanya orang-orang yang ingin merasakan ketentraman hidup, ketentraman hati, hendaklah mereka memiliki jiwa yang tawakal. Hendaklah mereka memiliki hati yang senantiasa tafakkur. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hati yang tafakkur di sini artinya adalah mereka itu senantiasa mengislah diri. Jadi kalau kita ingin merasakan ketentraman hati, islahkanlah diri kita. Apa kesalahan-kesalahan kita dalam sehari ini? Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi yang tak dapat ketenangan itu kenapa? Penyebabnya apa? Hubbud dunya. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan
sihir dunia itu lebih besar daripada sihir Harut dan Marut. Kalau Harut dan Marut itu kan dalam kisahnya dalam Al-Quran, dua malaikat, tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada Bani Israel bahwasanya sihir itu adalah tidak baik. Kemudian diajarkanlah sihir itu bagaimana cara memisahkan suami dengan istrinya. Bukannya semakin baik, malah ketagihan pula lah penyihir di zaman Bani Israel. Tetapi sihirnya dunia ini lebih dahsyat lagi daripada sihir Harut dan Marut. Kenapa? Kalau sihir Harut dan Marut hanya memisahkan suami dengan istrinya, tetapi sihir dunia ini bisa memisahkan seorang hamba dengan Tuhannya. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi beriman, malamnya entah jadi kafir. Paginya dia beribadah, malamnya tak beribadah lagi. Begitulah dahsyatnya sihir dunia ini. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya titik permasalahan yang dihadapi umat Nabi Muhammad hubbud dunia. Inilah yang paling berbahaya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa saya bilang hubbud dunia ini akar dari permasalahan? Manusia yang sebelumnya dia taat, tiba-tiba dikasih duit hijau mata dia. Ketika dikasih perempuan cantik, lemas hati dia. Kemudian ketika dikasih mobil mewah, tak besok-besok tak beribadah lagi. Ketika mereka dikasih rumah mewah, tak ke masjid lagi. Itulah sihir dunia macam itu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu kalau seandainya tak berhati-hati dengan dunia ini, mereka sangat mudah untuk terayu dengan bujukan iblis dan setan. Kemudian yang selanjutnya, yang perkataan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghuflatihi. Artinya adalah bagaimana bisa hati kita ini bersinar bapak-bapak dan ibu-ibu, sedangkan kita masih ada mencintai makhluk. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, puncak penyebabnya kita ini, hati kita ini tidak bersinar tadi, kita senantiasa berbangga dengan diri sendiri. Berbangga. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwasanya orang yang senantiasa berbangga dengan amal ibadahnya, berbangga dengan dirinya, maka akan timbullah yang namanya kegelapan. Hatinya itu mulai gelap, nampak bercak-bercak hitam. Kalau sudah bercak hitam, tidak akan bisa lagi untuk bersinar. Tetapi kalau seandainya kita memiliki kelebihan, ibadah kita bagus, kemudian kita senantiasa dekat dengan Allah, tetapi hati kita merasa kurang, kita senantiasa merasa rendah hati, disitulah timbulnya cahaya yang akan muncul dalam hati kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita pikirkan, memang kadang-kadang iblis dan setan ini pandai dia. Di saat kita ini betul-betul taat beribadah, Allahu Akbar, datanglah setan. Ketika suara bagus, wah, nampaknya engkaulah yang paling bagus suara di kampung
Iya pula kata dia. Ketika kita ibadah kita paling khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk betul. Tiba-tiba syaitan mengatakan, kayaknya kamu ini termasuk ahli surga. Sejak kapan saya jadi ahli surga? Tapi syaitan itu pandai dia. Pandai. Ketika kita sholat khusyuk, dipusikinnya lah, kamu ini penghuni surga. Kenapa? Kamu di antara yang khusyuk, kamu yang paling khusyuk. Tiba-tiba hati itu sumringah kan? Iya juga ya, boleh juga ini. Kenapa tidak? Tetapi disitulah setan yang berusaha untuk menggoda manusia. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang paling bahayanya apalagi ketika kita sering-sering ke masjid, lupa niat kerana Allah. Allahu Akbar. Nampaknya kamu ini rajin betul ke masjid. Kenapa? Di belakang ada mertua. Sumringah hati itu. Iya juga ya. Kalau tak dimanfaatkan kesempatan ini, habislah saya. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, pandai setan itu. Tak tahu kita membedakan mana setan, mana yang malaikat, habislah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita itu hati kita bersinar, maka tanamkanlah rasa berkurang hati saya ini masih kurang. Kalau misalnya saya khusyuk, suara saya ini bagus, saya ini belum apa-apa. Tanamkanlah seperti itu. Kenapa? Kalau sudah kita mengatakan demikian, setan pun akan susah untuk menggoda kita. Sampai-sampai setan itu mengatakan, payah juga ya. Nah, kata dia, sudah saya goda seperti tadi, masih juga dia merendahkan hati. Dipikirnya lagi, setan pikirnya lagi, bagaimana cara ya? Bagaimana cara menggoda orang yang seperti ini? Dicarinya lah, ada seorang cewek yang paling cantik di kampung itu. Pandai setan itu. Tiba-tiba yang biasanya astagfirullah, tiba-tiba cantik, masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Namanya manusia, ya kan? Kapanpun dia, kalau dia lalai, habislah. Jadi bapak-bapak dan ibu berhati-hati kita, ya, berhati-hati. Jangan sampai kita selama ini tidak pandai menjaga hati kita. Karena setan itu ibaratnya seperti darah yang mengalir ke dalam tubuh. Dia senantiasa merasuki pikiran kita, merasuki hati kita tanpa kita sadari. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anaruhu zuhur haqqu fihi. Yang artinya adalah sesungguhnya alam semesta ini merupakan kegelapan, tetapi yang menerangi alam semesta ini disebabkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaulah kita ingin merasakan keberadaan Allah, yang pertama sekali ada tiga level. Yang pertama level ahlu tauhid. Orang level ahlu tauhid ini mereka hanya beriman sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka juga melaksanakan solat, tetapi kadang-kadang yang paling susahnya apa? Mereka sangat sulit merasakan keberadaan Allah, tetapi mereka beriman. Yang kedua, ada orang yang merasakan keberadaan Allah dengan cara melihat alam semesta, ahlil kalam.
Jadi ahli kalam itu seumpamanya kenapa bumi ini senantiasa siang dan malam. Berpikir dia, mungkin karena bumi ini mengelilingi matahari. Tetapi di sebalik itu ahli kalam berfikir, Allah lah yang menjalankan siang dan malam. Itulah cara ahli kalam. Yang ketiga, orang-orang yang merasakan keberadaan Allah adalah para wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi artinya apa? Ketika seorang wali Allah ya, bukan wali kelas gitu. Kadang-kadang salah dia, seorang wali kelas lupa. Wali Allah. Jadi wali Allah itu untuk mengenali Allah itu dengan cara mengenali dirinya sendiri. Sampai-sampai mereka mengatakan, saya bisa beribadah bukan karena kemampuan saya. Saya bisa beribadah, bisa ke masjid karena Allah lah yang menggerakkan hati saya. Jadi mereka merasakan Allah itu dekat dengan saya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, mereka akan kenal dengan Tuhannya. Itulah para wali-wali Allah. Tapi kalau wali kelas, wali kota, bupati, janganlah. Itu tak masuk itu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'hu. Yang artinya adalah sesungguhnya yang menjadi dalil bagimu tentang kewujudan dan keperkasaan Allah, Maha Suci Allah yang telah menghijab. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Kan ajaib. Ajaib. Allah itu menghijab, menutupi segala bentuk alam semesta ini. Tetapi kita tidak bisa melihat Allah gitu. Sedangkan alam fana ini sebenarnya tidak bisa bertahan. Tetapi karena Allah lah alam semesta ini bisa bertahan. Kan ajaib. Dia hidup berdampingan itu, Allah dengan alam semesta. Tetapi kita tak nampak Allah, padahal dia ada. Begitulah yang dimaksud dengan Al-Imam Ibnu Athaillah. Jadi bagaimana kalau kita berfikir dunia yang kita lihat itu sebenarnya adalah fana, tetapi Allah ada di dalamnya, yang menerangi, yang menahan. Kenapa alam ini tidak hancur? Karena ada Allah di dalamnya. Allah berserta dimanapun dan kapanpun tetap ada. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kita tak bisa melihat Allah, tetapi kenapa kita hanya bisa melihat alam semesta? Padahal alam semesta ini ada karena Allah ada di dalamnya. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yatasawwaru ayyahjubuhu syai'un wa huwa allazi azhara kulli syai'in. Yang paling ajaibnya sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah itu Maha Zahir. Kan ada dalam Asmaul Husna, ya Zahir, Allah yang Maha terlihat. Tetapi kadang-kadang kita tak bisa melihatnya gitu. Padahal dia Maha terlihat. Itu yang paling ajaibnya. Sampai-sampai makhluk tidak bisa melihat Allah. Tetapi bagaimana cara kita merasakannya? Hati. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mata kita ini
itu sebenarnya ini punya kelemahan. Kelemahan mata kita ini hanya bisa melihat benda saja. Tetapi kalau mata hati, dia bisa melihat alam gaib. Bagaimana caranya? Itulah, untuk membersihkan hati, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah solat tahajud. Kalau didawamkan, dirutinkan setiap hari, Allah bukakanlah sedikit demi sedikit mata batin kita ini, dibukakanlah, terlihatlah bahwasanya selama ini kita melihat alam benda, rupanya ada Allah di situ. Begitu. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah itu zahir, tetapi kenapa manusia ini tidak bisa melihatnya? Disebabkan mata kita inilah yang terfana dengan wujud yang fana. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'hu syai'un. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana bisa dibayangkan ada sesuatu yang menghijab Allah, sedangkan Allah Dia yang satu, yang ahad. Tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah kecuali di Allah sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau kita senantiasa berzikir Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Ketika kita mengucapkan Allah yang Maha Esa, terasa memang tidak ada sesuatu pun yang ada di dekat Allah kecuali Allah saja. Itu maksudnya. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Bergetarlah hati kita itu ketika kita mengucapkan Allahu ahad. Kemudian dalam hati tersebut merasakan tidak ada yang bersama Allah kecuali Dia, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Tapi kalau kan seandainya ada di agama lain, ada dewa ini, dewa itu, macam-macam, kan bingung jadinya kan. Yang di sana ada dewa laut, di situ ada dewa ini, bertengkarlah satu sama lain, akhirnya tak tahu mana yang menang, mana yang kalah. Hancurlah bumi ini kalau ada macam itu. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma taraka minal jahli syai'un man arada ayuhaddisa fil waqti ghairu ma azharahu Allah fihi. Tiadalah meninggalkan sesuatu pun daripada kejahilan sesiapa yang menghendaki terjadinya sesuatu di luar waktu yang telah dizahirkan oleh Allah. Jadi bapak-bapak, yang dimaksud kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini adalah Allah itu maha zahir, tetapi yang paling ajaibnya itu segala takdir yang telah Allah tetapkan tak bisa dirubah kecuali dengan doa. Dengan doa. Takdir yang di Lauh Mahfuz, misalnya di Lauh Mahfuz itu Pak Imam lah misalnya kan, Pak Imam ini di Lauh Mahfuz itu penghuni neraka kan. Tunggu belum. Tiba-tiba Pak Imam bilang, terserahlah, itu kehendak Allah. Tiba-tiba berubah, yang jadi penghuni neraka jadi penghuni surga berkat doa. Kenapa bisa di Lauh Mahfuz itu sudah tertulis penghuni neraka berubah menjadi penghuni surga? Atas kehendak Allah. Sama dengan iblis tadi. Iblis itu dari awalnya dia sudah dijamin masuk surga. Tiba-tiba kata Allah, ini kayaknya ini ada sesuatu ini. Apa sesuatunya? Gara-gara iblis dan setan ini memiliki sifat hasad dan dengki, berubahlah
di Lauh Mahfuz tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, betul yang dikatakan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan sampai kita ini bergantung kepada amal ibadah, tetapi bergantunglah kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, kenapa? Di satu saat kita ini mengandalkan rahmat Allah, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita mempunyai kekurangan, Allah lah yang menyempurnakan segala kekurangan yang kita miliki. Begitulah kerendahan hati yang harus kita tanamkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita ini bisa masuk surga, ingat apa kata Al-Imam As-Sirri As-Saqati, bahwasanya agar mempermudah engkau untuk masuk surga ada 3 hal. Berharap kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, kemudian jangan sampai kita lupa untuk berzakat, jangan sampai kita lupa untuk bersedekah. Itu saja. Selebihnya bagaimana? Urusan Allah. Jangan kita ikut campur. Kalau kita pikir-pikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu, besok anak sekolah makan apa? Besok anak sekolah SPP duit dari mana? Besok dapur berasap atau tidak? Kalau dipikir-pikir pusing kepala. Tetapi kalau kita mengatakan kewajiban saya saat sekarang ini adalah saya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Maksudnya apa? Merendah hati. Tak boleh kita mendahului takdir. Itu yang maksudnya bapak-bapak. Tak boleh kita mendahului takdir, karena cukup Allah yang menentukan takdir tersebut. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatukal a'mala ala wujudil firaghi min ru'unatin nafsi. Menangguhkan berbuat amal sehingga wujud masa lapang adalah setengah daripada kebodohan. Jadi yang dimaksud Imam Ibnu Athaillah ini sesuai yang dikatakan baginda Nabi. Manfaatkanlah di waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Jadi Imam Ibnu Athaillah ini menjelaskan bahwasanya orang yang menyia-nyiakan kesempatan termasuk orang yang bodoh maksudnya. Kesempatan itu ada tapi tak digunakan, ya bodoh. Sebab bodoh apa? Nafsunya yang selalu diperturutkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan, jangan sampai ketika kita sehat tak mau ke masjid, ketika kita sehat tak mau baca Quran, tiba-tiba besoknya sakit, apa katanya? Aduh, saya ingin pergi ke masjid. Dah sakit bagaimana nak ke masjid? Tiba-tiba waktu kaya tak mahu dia untuk bersedekah. Tiba miskin, apa kata dia? Ya Allah, kenapalah kena waktu kaya saya tak mau bersedekah. Begitulah bodohnya nafsu kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Di waktu kita diberi kesempatan tak mau kita berbuat baik. Kan begitu kebanyakan dari kita. Ketika ada uang tak mau bersedekah, ketika waktu sehat tak mau menggerakkan hati untuk ke masjid. Itulah kebodohan nafsu kita. Harus kita ajari nafsu kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatlubu minhu ayyukhrijaka min halati liyusta'malika fiha siwaha falau aradaka lamma sami'a laka min ghairi ikhrajin. Janganlah engkau meminta kepada Allah agar mengeluarkanmu dari keadaan. Maksudnya di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita dalam keadaan sulit,
Jangan langsung minta, ya Allah, saya sekarang ini susah, tolong keluarkan saya dari kemiskinan. Jangan langsung cepat-cepat, tetapi pergunakanlah kata-kata yang baik. Bagaimana caranya? Ikutilah yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan saya sakit. Selama ini saya sehat, selama ini saya diberi kekayaan. Saya malu ketika saya ditimpa musibah, sedikit mengadu, padahal musibah itu belum seberapa, lebih banyak Allah memberikan nikmat. Hendaknya kita berkata demikian. Jadi Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan, jangan tergesa-gesa kita mengeluarkan agar Allah mengeluarkan kita dari sebab dan musabab dari musibah tadi. Jangan tergesa-gesa, tetapi berusahalah merendahkan hati. Alhamdulillah, saya bersyukur. Walaupun tetangga punya mobil, tetangga sebelah kan tak punya mobil, alhamdulillah. Jangan sampai tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tiba tetangga beli pesawat mati besoknya. Kan bahaya kalau sudah seperti itu. Jadi hendak kita dididiklah nafsu kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nampaknya hampir azan. Mungkin hanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Yang perlu kita ulang-ulangi kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan As-Sazuli. Luruskanlah iman kita, luruskanlah tawakal kita, luruskanlah ibadah kita, dan mintalah tolong kepada Allah dalam melaksanakan perintah dan menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.